Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Arlis Tadi dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyerahkan proses pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana kepada KPK. Kadinkes Lampung sudah penuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN miliknya yang dinilai tidak sesuai dengan gaya hidupnya yang mewah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana Wijayanto diperiksa selama 3,5 jam oleh Direktorat LHKPN KPK pada hari Senin 8 Mei 2023. Usai menjalani klarifikasi, Reihana irit bicara dan enggan menjawab pertanyaan wartawan. KPK memanggil Reihana untuk klarifikasi lantaran menemukan kejanggalan dalam harta kekayaannya. Dalam data LHKPN KPK, Reihana tercatat memiliki harta 2,7 miliar rupiah. Angka itu dinilai terlalu sedikit jika dibandingkan dengan gaya hidup mewah yang kerap dipamerkannya di media sosial. Dalam klarifikasi tersebut, KPK meminta Reihana membawa sejumlah dokumen, diantaranya sertifikat, bukti kepemilikan usaha, dan dokumen harta tak bergerak lainnya. Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, kami mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait dengan permintaan klarifikasi LHKPN. Kami mengapresiasi yang bersangkutan telah memenuhi undangan dengan hadir sendiri secara langsung di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8 dan saat ini sedang memberikan keterangan di hadapan tim LHKPN. Sorotan kepada Reihana Wijayanto bermula dari viralnya postingan TikToker Bima Yuda yang mengkritik minimnya pembangunan infrastruktur di Lampung. Kritik terhadap Pemprov Lampung kemudian juga tertuju pada gaya hidup mewah para pejabat di provinsi tersebut. Salah satunya Kadinkes Lampung Reihana yang kerap memakai barang-barang mewah seharga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Masyarakat juga menyoroti masa jabatan Reihana yang sudah 14 tahun menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan massa gelar unjuk rasa dan orasi di depan Kedutaan Besar Malaysia. Massa meminta Kedutaan Malaysia untuk membantu warga negaranya, Dato' Sri Syahnin, yang tersandung masalah hukum dengan kasus penipuan. Pihak kedutaan menerima perwakilan pendemo di luar gerbang kedutaan untuk melakukan audiensi. Massa akan melakukan aksi serupa bila mana tuntutan belum dipenuhi pihak kedutaan. Dia duta besar punya kewajiban untuk melindungi setiap warganya di negara manapun. Begitupun duta besar kita. Misalnya duta besar kita di Malaysia misalnya, dia punya kewajiban melindungi warga negara Indonesia di sana. Misalnya diperlakukan tidak tepat, diperlakukan tidak baik, itu semua punya kewajiban. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan 4 kepala negara ASEAN. Salah satunya pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Vietnam yang membahas peningkatan kerjasama perdagangan kedua negara. Dalam agenda KTT ASEAN menggelar 3 pertemuan terdiri dari pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, pertemuan Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN, dan pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN. Selain pertemuan itu, sore harinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan 4 kepala negara, diantaranya Perdana Menteri Vietnam, Laos, Timor Leste, dan Malaysia. Mewakili Presiden Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan pembahasan Jokowi dengan salah satu Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh terkait pemenuhan target perdagangan hingga penandatanganan perundingan EEZ. Dengan Vietnam, kedua pemimpin membahas mengenai upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 billion US dollar untuk 2028. Beliau berdua optimis bahwa target tersebut akan dapat terpenuhi dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Diketahui sejumlah isu penting yang akan dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, di mana tindak pidana perdagangan orang atau TPPO juga menjadi salah satu isu penting. Kasus TPPO di Asia Tenggara sendiri semakin banyak dan terjadi melalui metode penipuan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi.
Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Gisela Nurrahma, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta e-Prix 2023 akan berlangsung 3 sampai 4 Juni. Dan saat ini pembangunan dan perbaikan Jakarta International e-Prix Circuit terus dikebut. Sirkuit balap mobil listrik kelas dunia Formula E kembali akan digelar di Jakarta. Ajang ini akan diikuti oleh 22 pembalap dari 11 tim mancanegara. 1 bulan menjelang balap Formula E, Jakarta International e-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara terus bebenah. Sejumlah infrastruktur seperti area pedok, VIP, dan jembatan penghubung antar penonton terus dirapikan. Direktur Bisnis Jakpro Igede Adiana menyatakan progres persiapan sirkuit Ancol sudah hampir 95%. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia BPTI melepas atlet mereka yang akan bertanding di SEA Games 2023. Di ajang ini tim Taekwondo Indonesia ditargetkan meraih 3 medali emas. Ketua Umum PBTI Tamrin Marzuki melepas secara langsung atlet taekwondo di Gor Popki Cibubur, Jakarta yang akan mengikuti ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Pelepasan para atlet ditandai dengan penyematan bendera merah putih di pundak para atlet oleh Ketum PBTI. Di SEA Games kali ini PBTI menargetkan tim taekwondo meraih 3 medali emas. Kalau harapan pasti seluruh cabang olahraga akan berbuat yang terbaik untuk Indonesia, termasuk untuk taekwondo. Kalau ditanya lebih baik dari yang Vietnam pasti semua, dan kita targetnya pun naik. Dulu kita target 2 emas, sekarang target kita 3 emas untuk taekwondo. PBTI mengirim 11 atlet taekwondo yang terdiri dari 6 putra dan 5 putri. Cabang taekwondo sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Mei mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Nah, ini masih dari SEA Games ya, Arlista ya. Dan pemirsa, atlet biliar Indonesia Joni Chandra melaju ke perempat final setelah berhasil membekuk wakil Malaysia di SEA Games Kamboja 2023. Joni Chandra menang dengan skor meyakinkan 40-12 pada nomor men's 3 cushion carom single. Pertandingan biliar antara pebiliar Indonesia Joni Chandra melawan wakil Malaysia Daryl Chia Soyu di babak 16 besar men's 3 cushion carom single berjalan cukup sengit. Digelar di Ion Hall, Ion Mall, Sensok, Phnom Penh, Kamboja, pebiliar andalan Indonesia ini mampu tampil impresif. Tanpa perlawanan berarti Joni Chandra mampu menyudahi perlawanan pebiliar Malaysia dengan skor meyakinkan 40-12. Kemenangan ini membawa Joni Chandra melaju ke babak perempat final. Untuk divisi Karom, lawan terberat mungkin Vietnam sama Filipina. Itu karena kelas mereka kelas juara dunia. Kita dalam 2 bulan terakhir ini sudah melakukan pelatnas secara intensif di Puslatnas Popsi Wisma Indovision 2 Jalan Panjang. Kita sudah persiapkan teknik, mental, dan fisik tentunya. Secara umum kami sampaikan untuk bermain lepas saja tanpa beban. PB Popsi mengirimkan 6 pebiliar ke SEA Games 2023 Kamboja. Biliar menargetkan 3 medali emas dari 3 nomor yang diikuti, yaitu pool, snooker, dan carom. Dari Phnom Penh, Kamboja, Putu Bagus, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Indonesia mempersiapkan diri jelang laga terakhir melawan Kamboja di grup A cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Meski dipastikan ke semifinal ini sebagai juara grup, 3 poin tetap menjadi target bagi skuad Garuda Muda. Indonesia mempersiapkan diri jelang laga terakhir melawan Kamboja di grup A cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Pada laga ini pelatih tim U22 Indonesia Indra Syafri menyebut akan melakukan sejumlah rotasi mengingat hanya 20 pemain yang dibawa ke Kamboja.
Kita akan melakukan perhitungan-perhitungan yang kita diskusikan dengan tim pelatih fisik, tim psikolog, dan kemarin kita udah meeting secara lengkap dan beberapa informasi dan diskusi itu berkembang dan kita putuskan bahwa kita memang perlu melakukan suatu keputusan-keputusan yang harus merotasi pemain. Persiapan saya bersama tim tentunya fokus ya untuk menghadapi Kamboja dan berusaha untuk memenangkan pertandingan besok. Setiap pertandingan mungkin dari saya anggap sebagai final ya. Jadi setiap pertandingan yang ada kita harus memenangkan pertandingan supaya memperlancar untuk pertandingan ke selanjutnya. Meski dipastikan ke semifinal sebagai juara grup, 3 poin tetap menjadi target bagi skuad Garuda Muda demi memecahkan rekor SEA Games 1991 yaitu ketiga kalinya lolos ke fase gugur dengan catatan sempurna. Nah, berbagai kejadian unik dalam kontingen Indonesia dalam gelaran SEA Games 2023. Lalu apa saja kejadian yang dialami tim Merah Putih? Berikut informasinya. Kejadian unik pertama di SEA Games 2023 datang dari cabur atletik 20 km. Insiden ini viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun TikTok @bungadur, pengalungan medali pemenang termasuk atlet Indonesia Hendro Yap hanya diterangi lampu mobil. Sementara itu dari tim bulu tangkis putri Indonesia, kamar yang ditempati mereka sempat bocor hingga banjir usai hujan deras mengguyur Phnom Penh. Kejadian ini viral lewat akun Instagram dari salah satu atlet ganda putri bulu tangkis Indonesia, yaitu Amalia Cahaya Pratiwi. Hal ini dibenarkan PBSI dan membuat tim bulu tangkis putri harus pindah gedung. Yang paling anyar datang dari cabang olahraga sepak bola putra. Ruang ganti skuad Garuda Muda mendapat sorotan karena tempat duduk para pemain menggunakan kursi plastik. Hal ini menuai kritik dari warganet karena dianggap tidak pantas untuk ajang sekelas SEA Games. Bahkan warganet menyebut Kamboja tidak siap sebagai tuan rumah SEA Games. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, guna menjaring atlet karate tingkat nasional Divisi 2 Kostrad Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur menggelar kejuaraan nasional karate 2023. Iya, kejuaraan ini digelar selama 2 hari dan diikuti ribuan atlet karate dan berbagai daerah di Indonesia. Kejuaraan Nasional Karate 2023 dibuka dengan apel di Gor Vira Cakti Yudama Div 2 Kostrad Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Apel ini langsung dipimpin Panglima Divisi 2 Kostrad Maijen TNI Haryanto dan diikuti para atlet karate yang akan bertanding. Kejuaraan ini digelar selama 2 hari dengan diikuti lebih dari 1.600 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari dewasa hingga anak-anak. Diharapkan dengan ajang ini mampu menjaring para atlet karate yang bisa berprestasi hingga tingkat internasional. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.